حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmatnya, sehingga siang ini kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di tempat yang mulia untuk menjalankan rangkaian ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersama-sama di dalam meningkatkan kadar keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtisalil awamir wajtinabin nawahi, dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjadi bagian orang yang bertakwa, faqad faz, kata Allah, maka sungguh ia akan menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat. Kata sahabat, ya Rasulullah, mana di antara manusia ayyun nasi akram? Mana di antara manusia yang paling mulia ya Rasul? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, akramuhum indallahi atqahum. Orang yang paling mulia di antara manusia itu adalah mana di antara mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak pernah memuliakan manusia itu berdasarkan nasab keturunan. Allah tidak pernah memuliakan hambanya tersebut berdasarkan keilmuan, berdasarkan jabatan, berdasarkan kekayaan.
Tetapi mana di antara manusia siapapun mereka, dari suku manapun, dari nasab siapapun mereka yang bertakwa kepada Allah, itulah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah mana yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada saat di pertengahan ayyam tasyrik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ya ayuhan nas, wahai manusia, ala inna rabbakum wahid, ingatlah sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu. Wa inna abakum wahid, dan sesungguhnya bapak kalian, moyang kalian adalah satu, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, ingatlah bahwasanya tidak ada yang lebih unggul bagi orang Arab atas orang Ajam. Orang Arab maupun orang Ajam di hadapan Allah sama. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin, dan tidak ada keunggulan bagi orang Arab atas orang Ajam, dan tidak ada keunggulan bagi orang Ajam atas orang Arab. Wala ahmaru ala aswada, dan tidak lebih unggul orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam. Wala aswada ala ahmara, dan tidak lebih unggul orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah. Illa bit taqwa, kecuali yang menjadikan mereka unggul utama di hadapan Allah adalah ketakwaan yang dimiliki seseorang. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu, kalau ada di antara kita yang ternyata tali nasabnya adalah bersambung dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan banyak gaya, jangan banyak tingkah. Karena di hadapan Allah bukan nasab itu yang menjadikan orang tersebut dimuliakan. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzi wala yatasaalun. Fa idza nufikha fis-sur, apabila sangkakala nanti ditiup oleh malaikat Israfil untuk kali yang kedua, ketika itu kemudian seluruh umat manusia dibangkitkan oleh Allah. Apa kata Allah? Fala ansaba bainahum, tidak ada gunanya tali pernasaban di antara mereka, wala yatasaalun, dan mereka tidak bertanya-tanya tentang tali nasab siapakah mereka itu. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan seluruh anak cucu Adam. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan terhadap anak cucu Adam itu. Oleh karena itu Allah turunkan wahyu, Allah turunkan Al-Qur'an di era Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya manusia itu mampu mempertahankan nilai-nilai kemuliaannya. Yang berikutnya hadirin yang berbahagia, kalau ada orang yang ilmunya luas, ilmunya dalam, jangan bergaya dengan ilmunya. Lalu kemudian ia tidak mau dikritik, tidak mau dinasihati oleh orang lain karena merasa ilmunya lebih luas, lebih dalam dari sang pengkritiknya itu. Para jemaah sekalian, pada suatu ketika Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ditanya oleh orang-orang Bani Israel, wahai Nabi Musa, mana di antara manusia yang paling alim? Maka kemudian Nabiullah Musa mengatakan, ya aku ini Musa yang paling alim di antara kalangan Bani Israel. Nabi Musa adalah seorang Rasul yang menerima Taurat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, ada seorang hambaku, dia memiliki ilmu yang dalam selain engkau, dia adalah Khidir. Maka kemudian ketika Nabi Musa diberitahu oleh Allah
tentang Khidir dan di mana tempatnya Khidir. Maka kemudian Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam mencari, berjalan bersama Yusha bin Nun yang merupakan santri kentilnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang kelak Yusha bin Nun ini menjadi seorang nabi. Maka ketika kemudian keduanya bertemu dengan hamba Allah yang memiliki keilmuan, yaitu Nabi Khidir alaihissalatu wassalam, yang luar biasa. Nabi Musa walaupun seorang nabi, walaupun seorang rasul, ada adab yang diungkapkan oleh Nabi Musa kepada Khidir ketika ingin berguru kepada Nabiullah Khidir alaihissalatu wassalam. Apa kata Nabi Musa? Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nabi Musa berkata kepada Khidir, hal attabi'uka, wahai Khidir, wahai sang guru, bolehkah aku mengikuti engkau, ala an tu'allimani, agar supaya engkau berkenan mengajarkan kepadaku ilmu, mimma ullimta rusyda, dari ilmu yang engkau telah diajarkan oleh Allah, kebenaran-kebenaran. Boleh enggak aku mengikuti engkau agar supaya engkau tersebut mengajarkan kepadaku? Ini adalah etika di dalam mencari ilmu. Walaupun Nabi Musa seorang nabi, seorang rasul, tidak canggung, dan kemudian ia tersebut itu tidak merasa tinggi gengsi di dalam belajar kepada Nabiullah Khidir alaihissalatu wassalam. Hadirin yang berbahagia, saat itu kemudian Nabi Khidir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, engkau kalau mengikuti aku, engkau kalau kemudian belajar kepadaku, kamu tidak akan pernah mampu. Bagaimana kamu mampu sedang engkau tidak memiliki kecukupan keilmuan tentang itu? Kalau sekiranya engkau tersebut itu mau mengikuti aku, belajar kepadaku, fala tas'alni an syai'in, maka jangan kamu bertanya kepadaku. Nanti saatnya aku akan perjelaskan tentang pelajaran-pelajaran yang kita lalui bersama. Hadirin yang berbahagia, lalu kemudian Khidir tersebut itu menyatakan, wahai Musa, sungguh Allah telah mengajarkan kepadaku suatu ilmu, apa-apa yang tidak Allah ajarkan kepada kamu, dan Allah ajarkan kepadamu suatu ilmu yang ilmu itu tidak Allah ajarkan kepadaku. Maka ketika kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam bersama Khidir menyeberangi lautan dan kemudian harus menaiki sampan atau perahu, maka kala itu keduanya diperlihatkan oleh Allah, yaitu usfur. Usfur itu adalah burung pipit, burung emprit kata orang Jawa. Pada saat itulah kemudian burung pipit ini kemudian mematukkan patuknya ke air, satu kali patukan, dua kali patukan. Maka kemudian kala itu Khidir mengatakan, wahai Musa, ilmuku dan ilmuku tidak lebih daripada satu patukan atau dua patukan burung pipit yang mematuk air di lautan. Sisanya itu adalah ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, maka kemudian kata Khidir, ya Musa, mana qasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa kanakratin hadzal usfur fil bahr. Karena itu wahai Musa, betapapun kamu punya ilmu, aku punya ilmu, ilmunya Allah tersebut tidak berkurang sama sekali, sebagaimana tidak berkurangnya lautan tersebut ketika diambil airnya oleh burung emprit, burung usfur tadi itu, burung pipit tadi itu. Hadirin yang berbahagia, bukankah ilmu Allah itu luas? Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Di dalam surah Kahfi pada ayat yang ke-109.
Katakan Muhammad, laukanal bahru mindadan, sekiranya lautan itu dijadikan tintanya oleh Allah, likalimati rabbi, untuk menulis ilmu Tuhanku, lanafidal bahru, sungguh akan habis, akan keringlah lautan itu, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis kalimat Tuhanku, walau ji'na bimithlihi madada, sekalipun kami datangkan lautan yang berikutnya, lautan yang sama. Kalau bahasa surat Luqman itu adalah sab'atu abhur, 7 kali lautan yang ada di dunia didatangkan, tidak akan pernah mampu menghabiskan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan banyak gaya. Kita hanya sekedar bisa membaca Al-Quran lalu kemudian tidak mempelajari lebih dalam. Padahal ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari zikut, sesuatu yang nempel pada dinding rahim. Iqra wa rabbukal akram, baca dan Tuhanmu tersebut itu adalah maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan penanya. 'Allamal insana ma lam ya'lam, ketika orang tersebut itu mau membaca, Allah akan ajarkan kepada manusia hal-hal yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Oleh karena itu jangan kemudian banyak gaya. Kita yang suka membaca Al-Quran sementara tidak tahu isi kandungannya apa. Oleh karena itu saat ini mulailah membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Hal itulah yang akan menjadi obatnya hati kita. Hadirin yang berbahagia, yang berikutnya adalah jangan orang itu bergaya dengan harta yang dimilikinya. Karena Qarun, orang yang memiliki kekayaan, terlalu gaya, membanggakan kekayaan yang ada pada dirinya, menyombongkan diri, dan kemudian tidak mengakui bahwa hartanya itu merupakan karunia dari Allah. Tapi dia menyatakan kekayaannya itu adalah hasil kemampuan keilmuannya di dalam menjalankan roda bisnisnya. Saat itulah kemudian Qarun dihempaskan oleh Allah, dibenamkan oleh Allah bersama seluruh kekayaannya. Jangan banyak gaya. Sekali lagi, gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan yang menimpa kepada diri kita. Apalagi miskin gaya. Hadirin yang berbahagia, yang berikutnya adalah jangan kau terlalu bergaya dengan jabatanmu, sehingga kemudian ketika engkau bergaya lalu kemudian mengganti aturan-aturan semaumu, karena kemudian urusan anakmu tidak tercapai, maka kemudian dia mengganti undang-undangnya. Ingat bahwasanya Fir'aun itu orang yang pernah berkuasa yang luar biasa, tetapi kemudian Allah hancurkan seluruh kekayaannya dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, meninggalkan istana yang megah, meninggalkan hartanya yang luar biasa karena sombong, banyak gaya. Sehingga kemudian sekenanya dia, semaunya dia, menjalankan sesuai dengan keinginannya, ditabrak semuanya undang-undang. Ingat, jangan kamu bergaya, sebentar lagi kau selesai. Maka kemudian tekanan demi tekanan akan bertubi-tubi datang kepada kamu yang banyak gaya itu. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu tirulah Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Dia adalah seorang nabi yang diwariskan oleh Allah kepadanya punya kemampuan berbicara dengan binatang sebagaimana ayahnya. Dan kemudian Nabi Sulaiman itu kekayaannya luar biasa. Bahkan kemudian Nabi Sulaiman itu berdoa, ya Allah, berikan aku kekayaan yang tidak akan pernah terlampaui oleh orang-orang setelahku. Nabi Sulaiman ketika melihat kekayaannya yang luar biasa, bala tentaranya yang luar biasa,
kekuasaannya yang luar biasa. Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Tuhanku, liyabluwani, di mana ini adalah untuk menguji aku, aashkuru am akfur, apakah aku menjadi hamba yang bersyukur atau kemudian aku menjadi hamba yang kufur. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu ya Allah. Allahumma barik lana wal muslimin, Allahumma arhamna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma a'inna wal muslimin, Allahumma akrimna wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin alladzina yuharibuna ikhwanana al muslimin aynama kanu ya rabbana. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullah akbar.